Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita dipertemukan lagi di kajian Ahad rutinan yang qadarullah harus terpotong beberapa minggu karena banyaknya kegiatan di luar kota dan banyaknya tugas negara. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dapat banyak saran serta masukan dari beberapa ikhwah. Kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, bab-bab akhir itu sudah masuk ke pembahasan tazkiyatun nafas, betul? Ya, tentang pembentengan diri dari gangguan jin, gangguan setan, baik berupa jahal, kebodohan, kemarahan, kesedihan, bakhil, al-bukhlu, bakhil, pelit, cinta dunia dan lain sebagainya. Saya rasa itu semua bisa antum pelajari sendiri, nggak perlu dikaji, betul nggak? Apa perlu saya kaji satu persatu? Apa mau dibaca sendiri? Kalau dikaji satu persatu, saya rasa ini peminatnya pada berkurang dan banyak peserta yang loncat-loncat. Malasnya saya di situ. Gimana mau khataman kalau misal hari ini masuk, minggu depan nggak masuk lagi? Nggak ngikuti WA, nggak ngikuti Facebook dan Instagram. Ya akhirnya pembahasannya nggak runut. Kalau begitu, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan masuk kepada muqaddimah pembahasan khusus masalah sihir. Insya Allah minggu depan kita baru masuk ke dalam kitabnya langsung. Masih karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, judulnya As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Saharatil Asrar. As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Saharatil Asrar, karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Sekarang kita belum masuk ke dalam pembahasan kitab itu secara langsung, tapi baru kajian tematik tentang muqaddimah. Salahuddin ini masjid yang sudah terkenal dengan kajian ruqyahnya sampai mana-mana, bukan hanya Banyumas saja. Seluruh Indonesia tahu Sokaraja ini pusat kajian ruqyah. Jadi saya rasa, saya lihat kok belakangan ini banyak yang nggak hadir, berkurang pesertanya. Mungkin setelah diteliti kayaknya masuknya ini bukan ke pembahasan setan dan demit, makanya nggak pada tertarik. Soalnya banyak yang membahas masalah kajian-kajian tazkiyatun nafas. Ya, di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ya ada. Sering Jumat malam ya Ustaz Zen ya, Bulughul Maram. Kadang juga bahas masalah akhlak, banyak sekali. Masjid 17 juga demikian. Nah, di Salahuddin Sokaraja udah terkenalnya masjid yang terkenal dengan kajian demitnya. Sekarang kita bahas masalah sihir aja. Ya. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini saya akan muqaddimahi pembahasan masalah sihir dengan misteri tumbal. Tumbal, tahu tumbal? Wong Jawa ngomongnya Banten. Apa tumbal? Ya orang yang dikorbankan. Dan itu pembahasan bukan hanya ada di Indonesia saja, termasuk di salah satu buku kitab referensi kami, ya, judulnya Ushulus Sihar. Ada pembahasan tentang mahiyatul kurban, ya, hakikat dari kurban, al-kurban. Kurban itu maksudnya ya tumbal. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahiru fi bidayati amalihi bima ta'allamahu
yadullu fi adadil hawati minas sahra. La yaqdiru illa ala a'malis sihril basitah. Setiap tukang sihir pada awal permulaan dia mempelajari ilmu sihir, maka dia akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan para tukang sihir seniornya. La yaqdiru, dia tidak akan mampu masuk kepada tahapan sihir berikutnya illa ala a'malis sihril basitah, kecuali dengan memulainya dengan mempelajari ilmu-ilmu sihir yang ringan, yang biasa. Wa huwa sihrun yasirun amalu, yakni sihir yang ritualnya itu mudah, yasiru halluhu, dan mudah juga cara melepaskan sihirnya. Sihir itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Ini maaf, kalau mau ikut kajian jangan begini duduknya. Maju, rapatkan. Jangan ada yang di belakang tembok. Maju Pak, maju. Ini bukan kajian pengobatan, bukan pengobatan masalah. Ini kajian kita belajar ilmu. Ini maju. Saya terkasih dikit, tapi nggak kalah ya. Jadi yang namanya sihir itu mudah, itu bertahap, bertingkat-tingkat. Ada yang dengan sekali ruqyah habis itu sembuh. Dibacain ayat kursi, qul huwallahu ahad, falaq binas, tiupkan habis itu sembuh. Mari taeklah kemaning, ya ana sing gue. Tapi ada yang dibacakan berkali-kali, sihirnya malah seakan-akan terus bertambah dan semakin menguat. Pernah menemukan kasus begitu? Pernah maksudnya. Itu ya ada tahapannya. Ya. Ada yang lebih parah lagi, menculik sukma orang. Itu nanti bahasan ada, insyaallah akan kita bahas. Sukma itu apa? Nafas, jiwa. Apa jiwa manusia bisa diculik? Yaitu bahasa mereka diculik. Kalau prinsip kita bukan diculik, bukan diambil, tapi digencet dan diduduki setan. Ya, setannya kirimkan, kemudian digencet suatu saraf tertentu sehingga menjadikan orang tersebut linglung. Kalau prinsip mereka ada namanya menculik sukma, dengan mengarahkan jari atau mengarahkan matanya, pandangannya, atau cukup membayangkan orangnya, asal dia tahu wajahnya, dia akan kasih mantra tertentu, gerakan-gerakan tertentu, habis itu diambillah sukmanya. Kalau prinsip kejawen itu ada sedulur papat, kalimo pancer apa ya? Ada orang kejawen kan? Mantan. Sedulur papat, kalima pancer. Ari-ari, terus apa lagi? Adi ari-ari dan lain-lain, saya tidak hafal. Intinya mereka karena masuk di daerah sini, di pusar atau 3 jari di bawah pusar. Dan prinsip mereka, setiap jantung manusia ada tulisannya Allah sama Muhammad dan ada benang-benangnya. Wah, wallahu a'lam bishawab. Itu menurut mereka. Menurut teman-teman kami yang dulunya berkecimpung di dunia paranormal. Kalau salah satu benangnya mereka kusutkan atau mereka rusak atau diambil salah satu sedulur papat ini, maka menjadikan orang tersebut seakan-akan jadi linglung. Kayak wong lalalolo. Ya, kayak orang stres. Bingung sana kemari, mau nyebrang jalan asal nyebrang aja ndak tengok-tengok. Kalau antum lihat mungkin ketika di persimpangan kereta api, ya, tempat kereta api ada istilah setan budek ya. Keretanya udah deket, dia nyantai aja, ketik jebret. Itu salah satu gangguan dari mereka. Ada kasus, mohon maaf, pernah kita saksikan kasus, kalau tidak salah waktu itu seorang aparat ya, Kalimantan atau mana itu, yang secara linglung tidak sadar membunuh anak dan istrinya. Nauzubillah min dzalik. Pernah dengar? Waktu itu ramai sampai mengundang pakar ruqyah di TV One. Itu pernah sampai seperti itu. Itu juga bisa salah satu dari
metode-metode sihir pengendalian dengan mencabut salah satu sukmanya. Jadi ini prinsip mereka, saya katakan sekali lagi, itu prinsip para tukang sihir. Ibu mau ikut kajian, masuk sana, jangan di luar, ya, masuk ke dalam, duduk sini sama ibu. Oke. Habis itu, dan terkadang orang yang depresi, orang gila, entah yang BSD, entah yang di mana, mereka temukan ketika sering mengobati, ada yang sukmanya memang benar-benar kosong dan diambil oleh tukang sihir. Itu tahapan sihir-sihir yang bertingkat-tingkat. Semakin tinggi bayarannya, semakin mahal bayarannya, maka semakin susah sihir yang dikerjakan oleh para tukang sihir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Walakin liyadkhula fi zamratis saharatil muhtarimin la budda an yaquma bi sani'in yurdi iblis. Tetapi untuk menjadi tukang sihir yang pandai, tukang sihir yang profesional, dia harus melakukan ritual-ritual yang membuat iblis itu senang. Maaf, ada yang disuruh berzina dengan pasiennya, ada yang disuruh menzinahi mahramnya sendiri, ada yang disuruh minum darah ayam secara mentah langsung diminum, ada yang disuruh makan daging busuk atau daging babi, ada yang disuruh menzinahi mahramnya sendiri, baik ibunya, anaknya, saudara kandungnya. Bahkan ada yang lebih parah, disuruh melakukan liwat. Tahu liwat? Perbuatannya kaum Lut, homo. Semakin tinggi kekufurannya sama Allah, semakin tinggi pula balasan iblis kepada orang tersebut, kepada penyihir tersebut. Dan antum bisa saksikan, orang ketika belajar sihir itu syarat-syarat serta ritualnya di luar akal sehat semuanya. Bagaimana tidak? Suruh puasa, iktikaf dalam kamar 40 hari 40 malam, tidak boleh keluar, tidak boleh kena lampu, ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur. Ayo anak apa? Itu yang namanya puasa pati geni. 40 hari 40 malam, kuat antum? Kuat nggak kira-kira? Wong puasa Senin Kamis beapot, apa mani 40 hari 40 malam suruh iktikaf, ndak pakai lampu, ndak makan, ndak minum, ndak tidur. Ada puasa ngidang. Puasa ngidang itu puasa di dalam hutan tanpa baju dan jalannya harus seperti kidang, seperti rusa, kaki empat. Makannya seadanya, rumut-rumutan yang ada di situ. Kuat? Masuk akal enggak? Puasanya ada dalilnya itu? Puasanya secara dalil ada. Ini makanya termasuk hukum bid'ah apa waktu itu? Bid'ah idhofiyun. Kalau dalam kitab I'tisam dikatakan idhofi. Ada dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi cara dan ritualnya dibuat-buat sendiri dan terlalu ngawur. Habis puasa ngidang biasanya dilanjut puasa ngalong. Puasa ngalong tuh Pak, puasa sambil kayak Batman itu gantungan. Batman ini nggak pernah gantungan ya, kayak Wiro Sableng lah, gantungan di dahan pohon, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan itu ditentukan di hutan ini dalam kurun waktu sekian hari, sekian bulan, atau sekian minggu. La haula wala quwata illa billah. Iblis senang gitu, rokok. Dia betul-betul berjihad, betul-betul sungguh-sungguh mensaati iblis. Kalau para tukang sihir banyak yang bersabar dalam ketaatan mereka kepada iblis dan setan, kenapa kita selaku mukmin tidak bisa bersabar di dalam ketaatan pada Allah Jalla Jalaluhu? Padahal syariat ini sudah sangat dimudahkan dari Allah untuk kita, dari Rasulullah untuk kita, sangat dimudahkan, tapi malah banyak ditambah-tambahi sendiri.
Yang amalan sunnah banyak 24 jam itu kita belum amalkan. Siapa yang tadi bangun tidur baca doa? Baca doa bangun tidur. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillah tidur mana gitu. Hah? Alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama matani wal hidup. Kowe kelalen ya. Masuk kamar mandi tik masih jam 3 pagi mau tahajud mungkin. Ada yang baca doa? Masuk kamar mandi pakai kaki apa tadi? Lembu, orang katakan. Itu loh amalan sunnah, adab-adab Nabi, keseharian kita 24 jam aja masih banyak yang terlewatkan. Betul gak? Itu aja kita masih susah untuk bersabar menapaki sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalah sama iblis sama dukun itu. Ini kau katanya pengen sekali rukyah, sekali sebul, sihirnya langsung tunggang langgang. Kita ngaca dulu. Sudah seberapa sabar dalam ketaatan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah sholat 5 waktu sudah dijalankan secara full? Apakah jilbab sudah mau dipanjangkan dan dilebarkan semata-mata ingin mencari ridho Allah bukan buat selfie saja? Apakah puasa Ramadan gak ada yang bolong-bolong kemarin? Apakah zakat sudah ditunaikan? Apakah infak setiap minggunya sudah dikeluarkan? Itu pertanyaan besar. Semakin taat kita sama Allah, semakin kuat tauhid kita sama Allah, semakin kuat juga insya Allah pengaruh ruqyah kita kepada orang yang kita ruqyah. Ini harus dicamkan baik-baik. Mereka dalam melakukan amalan sihir itu tidak mudah. Ada tirakat-tirakatnya. Lah kita mau melawan mereka sholatnya masih bolong-bolong. Kita mau melawan mereka sunnah Nabi aja nggak kuat kita amalkan, nggak setia pada sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana mau dengan pertolongan apa kita mohon sama Allah? Mereka punya pelindung, walaupun pelindung abal-abal. Kalau kita betul-betul minta sama Allah, pelindung kita adalah pelindung yang hakiki, pelindung di atas segala pelindung, pelindung yang tidak butuh pelindung yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon keistiqomahan dan hidayah, at-tabat, ketetapan iman dan takwa serta peningkatannya dalam hati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut. Fayatlubu iblisu minhu af'alan. Ya, ketika seseorang hendak melangkah pada ritual-ritual sihir, pembelajaran tentang sihir, maka iblis itu akan memintanya melakukan amalan-amalan tertentu. Wa aqwalan minal kufril bawah, atau ucapan-ucapan yang itu termasuk kekafiran yang luar biasa dahsyat. Kayyujannidu lahu minal jinni man yaqumuna bi tanfidhi ma yatlubuhu minhum. Supaya apa? Supaya iblis nanti mengutus bala tentaranya dari kalangan-kalangan setan dan jin-jin yang durhaka untuk melaksanakan segala perintah penyihir tersebut atau calon penyihir tersebut. Saya pernah diceritain adik kelas saya. Saya pernah diceritain adik kelas saya dari Kalimantan. Ketika perang apa itu? Sampit ya kalau tidak salah. Itu kan banyak kekuatan-kekuatan magis yang berasal dari iblis, setan, jin, ya, apapun itulah namanya. Caranya, diantara caranya ya, yang saya dengar langsung dari adik kelas saya tersebut, wanita-wanita yang terbang di angkasa itu ketika perang, dia mengintai, dia memanah dari atas, sudah kayak film Lord of the Rings. Itu caranya, dan mohon maaf sekali, dengan memasukkan mushaf Al-Quran atau potongan kertas Al-Quran dirobek, dimasukkan ke dalam organ intimnya ketika dia dalam keadaan tidak suci. La haula wala quwwata illa billah. Itu sudah luar biasa, sangat menghinanya. Maka dari itu iblis senang diangkat dia, dijadikan dia bisa terbang.
Ada juga Syekh Wahid Abdul Salam Bali, nanti di pembahasan As-Sarimul Battar insyaallah akan kita bahas juga. Caranya adalah dengan menjadikan mushaf Al-Quran itu sebagai sendal untuk masuk ke dalam toilet. Dia buang hajat, dia mandi, dia apapun itu dengan menggunakan terompah yang dibuat dari mushaf Al-Quran. Bukan dibuat dari mushaf Quran. Mushaf Quran dijadiin sendal buat masuk kamar mandi. Itu kebiasaan para tukang sihir yang sudah profesional tingkatannya. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Wa fin nihayati wa ba'da dhulu'ihi fi sihri yatahattamu 'alaihi an yuwarritha as-sihra li syakhsin akhar. Ketika dia sudah tamat mempelajari ilmu sihir, dia sudah mencapai tahapan puncak ilmu sihir tersebut, maka iblis akan memintanya untuk mengkader seseorang dalam mengamalkan ilmu sihir ini, menurunkan ilmu sihirnya kepada orang lain, mau dari orang luar atau dari anak-anak yang sedarah dengannya atau anak keturunannya. Kalau di Jawa dan kebanyakan rata-rata yang ditumbalkan, yang dijadikan kader setelahnya adalah anak-anak keturunan dari penyihir tersebut. Dan kebanyakan yang paling kuat dan paling disenangi iblis bukanlah laki-laki tapi wanita alias perempuan. Hati-hati. Dari sinilah asal usul dan awal mula apa? Gangguan jin nasab atau jin turunan. Adanya cuma jin turunan, tidak ada jin belokan, tidak ada jin tanjakan, tidak ada jin perempatan. Jin turunan, dia secara turun temurun masuk, mengalir di aliran darah anak keturunan orang-orang yang belajar sihir. Kasihan apa enggak? Kasihan apa enggak? Sangat kasihan. Anak yang enggak tahu menahu tentang jin, enggak tahu menahu tentang perjanjian kakeknya dengan jin tersebut, bahkan enggak pernah melakukan ritual, diganduli dan dicintai sama jin. Oleh sebab perbuatan ayahnya sendiri atau kakeknya sendiri atau eyang buyutnya atau eyang canggahnya atau eyang udak-udak simurnya, itu turun temurun. Dan kalau ini tidak disadarkan, anak tersebut terlalu senang, terlalu bangga, aku ini indigo, aku ini punya kelebihan rahmat karunia dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir puncak dia menguasai ilmu sihir eyang-eyangnya dulu, jinnya juga akan memberikan bisikan di dalam hatinya. Turunkan juga ke anak cucumu, turunkan juga ke keturunanmu. Ya. Nanti terus menerus itu tidak akan pernah putus. Cara mutusnya gimana? Cara mutusnya ada pembahasan sendiri dan khusus masalah ini insyaallah. Wa fi hadhihi al-halati laisa amamahu illa ahadi khiyaraini. Dalam hal ini ya, para penyihir itu tidak punya pilihan lain kecuali dua pilihan. Al-khiyarul awwal, yang pertama, an yu'allima sihra li wahidin bitalaqqil mubashir. Dengan membuka kursus sihir. Dalam artian dia mengajari ilmu sihirnya kepada orang lain yang dia percayai dengan cara talaki, langsung ya, belajar secara langsung. Dia bimbing, dia bina, dia kasih kitab-kitab sihir, kemudian dia tuntun gimana cara ritualnya supaya kekuatan sihirnya semakin meningkat, ya, supaya ilmu sihirnya bisa kena kepada sasarannya. Cara untuk membentengi dari serangan sihir-sihir yang lain diajarkan terus. Ini dengan mengajarinya kepada orang lain. Wa fi hadhil halati yuhawilu an yu'allima ahada qarabatihi.